istilahnya bisa mengatur Allah Bapa, Bu. Bisa tahu tentang kekuasaan Allah Bapa itu. Ya, karena kita kan baca Alkitab. Iya, maksud saya itu. Allah Bapa itu ibu sandarkan kuasanya. Ya, Yesus itu berkuasa Yesus kan? Itulah firman Allah Bapa yang keluar dari diri Bapa. Gini, Pak, begini Bu. Dia Yesus, hidup. Bu, Yesus. Makanya kita mencontohkan seluruh kepenuhan Yesus itu ada pada diri kita. Apa Bu ajarannya yang wajib kita lakukan, Bu? Kalau Ibu seorang Kristen, Bu, apa yang wajib yang harus kita lakukan? Apa Bu ajaran Yesus? Yang kita sebagai orang Kristen yang harus, yang wajib kita harus yang harus kita percayai, Ibu bukan Yohanes 17 aja, Bu, ayat 3. harus diperbuat, Bu. Iman tanpa perbuatan mati. Ibu baca aja Yohanes 17 ayat 3. Harus diperbuat. Apa Bu ajaran? Harus diperbuat. Apa Bu ajarannya, Bu? Kalau Ibu seorang Kristen. Ya, menginjil kepada Ibu lah gitu. Salah satu contoh Bu, itu salah, kan. makanya otak Ibu sengket. Apa? Ajaran Yesus yang harus kita lakukan. Ajarlah mereka, ya kan begitu. Allah Tuhanmu segenap akal budimu. Oh, itu hukum. Itu hukum. Hukum pertama sesamamu. itu. Ya, hukum itu iya, hukum kedua itu. Iya, itu harus diperbuat nggak? harus Ibu perbuat nggak itu? Kasihilah Allahmu, bukan Yesus kan? Kasihlah Allah Tuhanmu segenap akal budimu. Ya, bukan Yesus kan? Ibu harus punya tidak akal, ditujukan Bu. ke Yesus kan? Itu kasihilah itu sesamamu. Itu Bu, dua aja Bu ajarannya kita udah bisa, Bu. Iya, tapi kalau bagaimana bisa manusia? Kita percuma mengasihi Allah Bapa kalau kita tidak mengasihi manusia. Oke, Bu, bagaimana bisa kita mengasihi Allah kalau kita percaya bahwa Allah itu bukan Allah? Yesus kan? itu Allah. Bagaimana Bu, bisa kita firman yang itu, Ibu. Ibu ngerti tahu Yesus arti Allah nggak sih? Yesus pernah mati nggak? Allah itu hakikat, Bu. Susah. Ibu jangan lanjut, mengajarkan yang sesat, Bu. Banyak orang lanjut. Kristen jadi sesat. Orang Kristen itu, Bu, itu aja dua ajaran yang itu, Bu. Dua itu paling harus. Tapi bagaimana bisa Ibu mengimani dua hukum itu harus orang Kristen lakukan, Bu. Iya, bagaimana Ibu bisa mengimani itu kalau Ibu tidak percaya itu Allah yang Maha Kuasa? Bukan hanya percaya aja ya, Bu, harus berbuat, Bu. Itu ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Percuma ya. Ibu seorang pendeta, seorang ustadz, seorang apa kalau tidak mengasihi manusia. Ya, jadi pelayanan dan pemberitaan Paulus. Ya, di sini sebenarnya ayat ini tidak ada korelasinya dengan Anda membawakan ayat ini untuk mengambil untuk memperkuat argumen Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ini nggak ada korelasinya. Kalau Anda pahami kayaknya terhibur dan mereka bersatu sehingga mereka memperoleh segala kekayaan pengertian dan mengenal rahasia Allah. Bapa Kristus. Enggak ada kata yaitunya, Pak. Rahasia Allah itu kan tidak bisa. Allah itu kan adalah misteri yang tak bisa. Ini Malikil Amalak ya, Bang Herdi. Siapa yang bisa memahami itu? Bang Herdi dengan Jo Andre. Allah itu makanya dinyatakanlah sang firman itu melalui firman yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus, sang firman itu. Kalau Bapa itu sampai kapanpun tidak akan pernah terlihat. Jadi tetapi ya sang firman itulah yang menyatakan atau mewakili, Allah Pak. yang tidak terlihat itu gitu, sang sumber itu. Begini, Pak, sang firman itu menyatakan atau mewakili. Sama-sama Oten baku hantam. Oke. Saya coba tanggapi dari bahasa ya, Pak. Kalau sang firman menyatakan, berarti sang firman itu Bapa itu. Karena bentuk kata kerjanya itu menyatakan. Artinya dia itu Bapa itu, dia yang menyatakan diri. Kalau sang firman itu bukan Bapa, maka bentuk kata kerjanya itu harus mewakili. Itu loh, Pak, itu rahasianya. Jadi kadang orang itu berbicara itu nggak ngerti apa yang diucapkan. Kalau sang firman itu bukan Bapa, maka bentuk kata kerjanya itu bukan menyatakan. Ingat, penyataan itu hanya bisa dilakukan oleh sang prima causa. Penyataan.
menyatakan itu hanya dilakukan oleh oknum atau sosok yang dimaksud. Itu penyataan. Kata menyatakan itu hanya bisa disematkan kepada yang bersangkutan. Kalau kepada perwakilannya itu nggak bisa. Ya. Kalau sang firman bukan Bapa, maka bentuk kata kerjanya tidak boleh menyatakan, harus mewakili. Itu. Forecast besok ada forecast. Makanya saya tanya, Bingung. apa kata Yohanes tentang Tuhan Di sini nggak ada Yesus? konteks mewakili. Jadi gini baca di ayat 18 Yohanes 1:18 itu kan disitu dikatakan tegas tuh. Makanya siapa dia itu? Oke, Yohanes Sang 1 ayat Firman 18. itu tidak seorang pun ya anak tunggal Allah. Sang Firman itu yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan, ini tegas dikatakan. Oke. Makanya saya katakan Anda memang merasa lebih hebat dari Rasul Yohanes atau bagaimana gitu loh. Rasul Yohanes tidak pernah berkata Tuhan Yesus bukan Bapa. Justru Rasul Yohanes berkata Tuhan Yesus itu Bapa. Jangan salah. Jadi gini ya Pak, di sini kan kata tidak seorang pun. Saya ikuti logika Anda ya. Tidak seorang pun. Oke, saya tanya, dia ini siapa? Dialah yang menyatakannya, siapa dia ini? Sang Firman ya. Iya, siapa Sang Firman itu, siapa namanya? Dia itu yang Sang Firman. Iya, siapa Sang Firman itu? Bapa atau bukan? Yesus. Oke, Tuhan Yesus itu orang bukan? Bukanlah, Bapak itu kan sang sumber. Bukan, saya tanya Tuhan Yesus itu orang bukan? Manusia, gimana sih? Yang saya tanya Tuhan Yesus itu orang bukan? Yang saya tanya Datang Tuhan ke Yesus dunia itu manusia, bagaimana sih? Iya, saya tanya orang bukan manusia. Makanya eksistensinya ke dunia itu dia adalah manusia. Gini, kawanku, santailah. Saya tanya Tuhan Yesus menurut kamu orang atau bukan? Orang lah. Orang datang ke Oke. dunia orang. Nah, di sini Manusia kan anak manusia. Iya. Di sini dikatakan tidak seorang pun, benar? Benar? Iya, tidak Oke. seorang pun. Tidak seorang pun, termasuk Tuhan Yesus Benar. tidak pernah melihat Bapa, benar? Yesus itu kan bersama-sama nggak sih? Kok nggak Nah, paham? di sini Tuhan Yesus katamu Tidak orang. seorang pun artinya tidak seorang. Iya, tidak seorang pun. Tuhan Yesus orang atau bukan? Sebelum Ah. Iya, bukan orang dong, kan Firman, gimana sih? Iya, pertanyaan kita kan ketika dia Kan hadir. saya- Iya, ketika Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus itu pernah melihat Bapa tidak? Iya pernah, karena dia kan sang Firman Tidak itu. pernah, sebelum tidak datang ke pernah atau dunia. pernah? Tuhan Yesus waktu ada di bumi, dia pernah melihat pernah, Bapa atau karena dia- tidak? Pernah. Pernah. Loh, di sini kan tidak Ya, seorang pun. itu Berarti kan, Tuhan Yesus bukan orang. Sang Firman itu kan? Gini, bro, di sini kan narasinya tidak seorang Iya, pun. dia kan sang Firman. Berarti Tuhan Yesus bukan orang. Tidak seorang pun, gini, tidak seorang pun sebelum sang Firman itu datang ke dunia gitu loh. Iya, yang saya tanya, Tuhan Yesus waktu di Jadi bumi. maksud kalimat ini, Iya. Jadi ada fase di mana Tuhan Yesus tidak pernah melihat Bapa, begitu. Waktu Tuhan Yesus jadi orang, dia tidak melihat Bapa, begitu. ya melihat. Loh, di sini kan tidak seorang pun. Gimana sih? Tidak seorang pun ketika sang Nah, bingung tuh. datang ke dunia itu gitu loh. Makanya tidak seorang pun itu Iya, tidak seorang pun itu ada pengecualiannya nggak di sini? yang tidak iman Tidak itu, seorang bro. pun, tidak seorang pun di sini ada Coba Anda pengecualiannya baca lagi, Kristus. coba. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Benar? Benar? Benar. Nah, dialah yang menyatakan ini, kamu bilang orang, benar? Iya benar. Orang. Nah, di sini narasinya tidak seorang pun. Sang Firman itu loh, astaga ampun. Iya, sang firman itu. yang menyatakannya. Iya, sang firman Dengan itu cara- orang atau bukan? Sang Firman itu ya keilahian. Astaga, Iya, naga. Sang firman itu orang bukan?
Saya mau bicara, boleh? Ya monggo silakan. Sang Firman itu bukan orang, dia ilahi. Bagus. Silakan, kalau silakan. kamu Pak pikir Tommy bukan nggak apa-apa orang. menanggapi Pak. Biar seru Ya, Pak. Pak silakan. Tommy, Pak, sabar, sabar. Ya. Pak Tommy tanggapi Pak. Santai dulu, lanjut.